Nah teman-teman, langsung aja kita panggil nih narasumbernya. Silahkan Mbak. Halo, selamat siang. Dengan Mbak siapa? Mbak Keisha. Mbak Keisha. Saya hai dulu Mbak teman-teman, Mbak Keisha. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Mbak, mungkin bisa diperkenalkan dulu ya Mbak Keisha nih siapa, terus orang mana atau latar belakangnya tuh gimana Mbak? Hai, nama aku Keisha Firdausah Kairah, dan dipanggil Keisha. Aku asli Salatiga tapi sekarang stay di Semarang. Berarti orang asli Salatiga ya Mbak. Kemudian kalau bisa ceritain dikit nih Mbak Keisha nih, cerita menariknya tuh apa sih Mbak? Kayaknya karena lebih ke pernah salah menentukan sesuatu, sekarang juga menyesal. Berarti ada suatu cerita nih guys di masa lalunya Mbak Keisha dulu. Mungkin kita bisa langsung tanya ya dulu tuh dari latar belakang keluarga atau pertemanan tuh gimana sih Mbak? Kalau dari keluarga memang dari dulu aku dibentuk buat fake gitu kan. Terus keluarga tuh kurang aware sebenarnya. Dulu kan di sini sama Oki. Itu benar diperhatiin waktu pindah ke Semarang, malah orang tua tuh sibuk kerja, terus kurang bisa manage emosi, jadi sampai rumah capek, malah anaknya jadi pelan-pelan emosi, terus dituntut mau jadi juara kelas, seminggu les full, masih ada ekstrakurikuler dan lain-lain. Berarti lumayan banyak juga ya tuntutannya Mbak Keisha, dan pada akhirnya kan orang tuanya juga malah jadi cuek ya. Terus nih Mbak Keisha, mungkin bisa diceritain ya, kan tadi kan teman-teman juga udah pada tahu nih kalau misalkan Mbak Keisha memang menjadi seorang ibu di usia yang muda ya, pasti kan gak mudah juga ya Mbak. Terus sekarang kesibukan Mbak Keisha tuh apa sih? Kalau aku ngurus anak, ngurus rumah sama sekolah. Kalau sekolahnya pakai college ya. Terus Mbak nih, kalau boleh tahu berarti sudah menikah ya? Sudah. Terus keputusan untuk menikah muda tuh alasannya apa? Karena merasa salah ya, terus kayak kepikiran udah berdosa, kalau tanggung jawab tuh gimana nanti. Paham. Terus kalau boleh tahu nih, kan tadi kan Mbak Keisha bilang melakukan perbuatan yang salah itu kan, dan itu dari pergaulan atau pertemanan dulunya kan? Sebenarnya enggak, saya melakukan ini kesengajaan karena mau membuat orang tua sadar kalau saya sebenarnya butuh perhatian. Paham. Berarti Mbak Keisha nih melakukan perilaku tersebut atas dasar ya biar orang tua tuh notice aku gitu ya. Paham. Oke. Kalau boleh tahu berarti pengaruh lingkungan pertemanan Mbak Keisha juga nggak begitu berpengaruh kah atau gimana? Sebenarnya enggak Kak, ya, karena lebih ke lingkungan keluarga sih ya, karena selain saya sebut tadi juga masih banyak yang kayaknya nggak pantas buat disebut. Oke Mbak Keisha, aku di sini mau tanya, kira-kira gimana sih awal mula Mbak Keisha menjalani peran sebagai istri muda? Atau mungkin Mbak Keisha boleh ngejelasin juga struggle-nya apa aja ketika menjadi istri? Lebih ke kalau buat yang susah ya, karena masih sama-sama muda itu egoisnya masih tinggi, belum bisa saling mengerti, dan emosinya belum terkontrol. Jadi struggle-nya ya emosional ya. Perubahan dari yang anak-anak main terus tiba-tiba punya anak gitu, sama rumah tangga itu susah sih. Oke, mungkin apa perasaan Mbak Keisha yang pertama kali muncul saat menyadari harus membesarkan anak di usia yang cukup muda? Takut sama khawatir. Yang dikhawatirkan apa Mbak Keisha? Yang dikhawatirkan tuh nggak bisa sesuai buat anak, nggak bisa mencukupi tangki sayang buat anak, terus nggak bisa ngertiin anak, nggak bisa ngajarin anak buat baik, ada. Oke.
Kemudian apa sih kira-kira tantangan yang paling berat yang Mbak Kesha rasain selama Mbak Kesha ngejalanin semua ini? Karena kan umurku masih muda kan, lebih ke melihat temen, terus juga saya harus menjaga keharmonisan rumah tangga itu, sama merawat anak tuh susah gitu. Oke, tapi Mbak Kesha pernah nggak sih ngalamin perasaan kayak putus asa, kemudian pengen nyerah, terus kira-kira apa sih yang Mbak Kesha lakuin nih ketika Mbak Kesha merasa seperti itu? Pernah lebih ke menyendiri, terus berpikir lebih dingin, caranya gimana mengatasinya sama ibadah. Mbak, aku bakal bertanya beberapa aja ya, kayak mungkin apa yang menjadi titik balik dalam hidup Mbak Kesha untuk bangkit dari keterpurukan ini? Mikir masa depan anak, kalau aku terpuruk terus gimana anakku nanti. Oh iya, ya, jadi Mbak itu juga harus bersikap tegar juga ya, biar kelihatan masa depan itu tertata tidak baik. Iya betul, karena anakku ini juga kan. Terus ada nggak sih Mbak sosok-sosok yang membuat Mbak itu siapa gitu yang menjadi motivasi Mbak untuk bertahan selama ini? Sebenarnya sih nggak ada ya, cuma lihat diri sendiri aja dulu sama punya keluarga seperti itu. Sekarang mikirnya pengen punya keluarga yang perfect buat aku. Terus gimana sih kondisi mental Mbak sekarang pas ngalamin masa-masa sulit itu? Waktu awal bener-bener nggak, sampai sekarang nggak bisa berdiri lagi, down, capek, malam sering nggak tidur. Kalau sekarang sudah lebih menikmati, terima aja yang terjadi, ya udah terjadi, mau gimana pun harus tanggung jawab. Iya. Terus selanjutnya gimana sih cara Mbak itu kayak menjaga kesehatan mental Mbak itu? Apa yang Mbak terapin? Kalau saya sih melihat anak ya, kalau sekarang melihat anak, terus beribadah itu juga penting. Kalau melihat anak tuh rasanya udah adem. Itu ya Mbak ya. Apa Mbak pernah dapat dukungan dari sekolah, komunitas, atau teman-teman gitu Mbak? Ke waktu awal tahu itu dapat dukungan dari guru BK, terus orang tua juga sekarang sudah berubah dan lumayan mendukung ke ayahnya. Boleh tahu itu contoh dukungannya itu seperti apa Mbak? Support, selalu tanya kabar, itu ternyata penting buat awal Itu jadi. pengen dimengerti juga gitu ya Mbak ya. Wah, oke Kak. Mungkin aku masih ada 3 pertanyaan terakhir nih. Apa sih pelajaran hidup yang paling penting yang Kakak bisa petik dari semua ini? Lebih ke kita tuh harus saling mengerti sih Kak, saling mengerti satu sama lain aja. Oke. Nah, kalau semisal Kakak bisa bicara nih sama diri Kakak yang dulu, Kakak pengen sampaikan apa? Oke. Mau yang jelas mau minta maaf sama semua yang telah terjadi, dan minta maaf kan udah membuat masa muda, masa depan juga sekarang udah tambah sulit. Lagi kan pengen jadi sarjana juga ya Kak, karena nggak bisa pakai privilege SNPP atau pakai privilege orang tua gitu, udah nggak bisa. Dan terima kasih aja karena udah kuat sampai sekarang masih stay. Wah, keren banget. Kalau pesan dan harapan yang Kakak punya nih untuk perempuan lain di luar sana yang sedang berjuang dalam situasi yang sama, kira-kira apa? Pesannya kalian harus kuat ya, karena emang berat sih seperti ini. Dan kalau kalian punya impian harus dilanjutin lagi apapun kendalanya. Oke, keren banget. Mungkin segitu dulu pertanyaan dari kita. Nah itu dia nih teman-teman, kisah menarik dari Mbak Kesha. Banyak banget ya pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Mbak Kesha. Mungkin teman-teman bisa ambil sisi positifnya dan ambil pelajarannya ya.
Mungkin kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.